Gimana sih cara lu kerja biar dapat R6 gini? Akhirnya gue ketemu sama pihak yang bisa mendatangkan ini motor ke Indo. Tuh gue coba, tapi dengan penuh resiko guys. Ini sedikit apa sih, berita duka sih guys. Ya bagi gue berita duka sih, karena gue pernah ketipu 50 juta. Oke guys, kembali lagi di channel Big Boy Vertical. Karena banyak yang DM gue menanyain, gimana sih bang cara datangin ini motor ke Indo. Lo semua pasti pada penasaran ya. Kita bakal riding sambil cerita-cerita. Oke. Kali ini kita bakal bahas cara mendatangkan R6 ke Indo. Karena banyak yang DM gua, bang gimana sih bang cara datangin motor langka ajaib ini ke Indo, gimana sih bang cara datanginnya? Kita bakal bahas guys. Jadi di 2017 gue juga udah lihat-lihat di sosial media cara R6 nih gimana sih, R6 nih gimana sih, dan juga udah tanya-tanya juga sama teman semua, R6 nih bentuknya gimana. Di akhir 2017 gue juga udah sering kepoin ini motor ajaib ini di media sosial kayak Instagram, YouTube. Gue juga udah lihat. Waktu itu kalau nggak salah ini pasarnya pasar Eropa. Terus coba tanya kesana kemari, tanyain nih cara datangin motornya gimana, cara datangin motornya gimana. Tanya juga sama teman-teman semua. Dan akhirnya ketemulah gua sama orang yang bisa datangin di motor. Kebanyakan tuh teman-teman gua semua pada nggak ngerti. Gua tanya sama ini, lo tahu nggak sih cara datangin R6 nih di Padang gimana? Oh, pada bilang nggak mungkin. Itu kan motornya nggak produksi Indo. Tanya ini, wah nggak tahu. Nggak ada yang tahu, teman-teman semua nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya gue ketemu sama pihak yang bisa mendatangkan ini motor ke Indo. Tuh gue coba, tapi dengan penuh resiko guys. Karena ya resikonya apa? Ya gue harus bayar uang full buat nih motor. Dan lo semua pada tahu nih motor kan nggak murah. Jadi gue harus mikir-mikir dulu lah. Karena gue harus bayar full nih motor buat DP ya dulu. DP aja harus full guys. Jadi gue juga mikir-mikir guys. Ya gak gampang lah percayain uang segitu buat motor gitu. Kalau salah-salah ya gue bisa amsyong kan. Uang segitu banyak, motornya nggak datang. Tentu risiko ini dipikir ulang. Gue diskusi sama teman-teman, gimana nih, yang ini terpercaya nggak sih, ini bener bisa datangin motor nggak sih ini orang? Terus tanya kemari, tanya kesini atau oh ya bener tuh orang emang bisa datangin motor. Ya udah, gue coba diskusi dan gue terpaksa terbang ke Surabaya buat cek nih motor benar-benar bisa di apa nggak sih, dibeli nggak sih. Demi
pembicaraan intens dilakukan di Surabaya. Gue ngomong sama orang tuh, orang yang mau datangin motor ke Indo, gimana Pak ini, gimana ini gimana nih, bisa nggak? Bisa. Terus resiko udah dilontarkan juga. Nah, resiko yang bakal timbul juga udah kita diskusikan. Nanti kalau lo bener-bener pengen di motor, ini beberapa resiko, ini resikonya, itu resikonya. Terus gue juga mikir-mikir dulu, mikirin, dibahas dengan hati-hati antara gue dengan pihak yang mendatangkan. Terus memikirkan kemungkinannya juga. Akhirnya beberapa kali pertemuan itu nggak cuma sekali guys. Gue ketemu sama orang yang pengen datangin di motor ke Indo, itu nggak cuma sekali. Jadi kita beberapa kali pertemuan lah kita ketemu. Kita ngopi-ngopi santai sama tuh om yang datangin motor. Kita bahas ini, kita bahas itu. Akhirnya sepakatlah gua buat beli nih motor dengan resiko yang udah dibilang sama tuh orang yang pengen datangin tuh. Tapi sebelumnya guys, gua transfer uang sejumlah harga motor yang telah disepakati sama nih orang yang buat datangin motor nih, dengan harga sampai motor nih ke Padang. Ya mas, include towing lah, towing sama surat-surat yang perlu gue urus buat motor nih, itu udah include semua guys. Dengan penungguan selama 3 bulan bagi lo semua mungkin nggak lama ya, tapi buat gue yang udah nunggu nih motor sampai segitunya, 3 bulan itu udah lama banget bagi gue guys. Dan akhirnya 3 bulan telah datang, motor ini datang juga pertengahan bulan Maret kalau gue nggak salah, pertengahan bulan Maret. Akhirnya motor ini datang 2018, pertengahan bulan Maret 2018. Akhirnya nih motor datang, dan RSIK 2000 ya, RSIK baru ini, RSIK facelift ini akhirnya mengudara di Padang. Ya gue bilang mengudara karena ini udah sama kayak jet guys, bisa bikin lo terbang. Yoi nggak? Itu ya. Ini ada sedikit cerita lain nih guys tentang pembelian motor gua nih, yang pengen gua bagikan sama lo semua. Sebelumnya ini sedikit apa sih, berita duka sih guys. Ya bagi gua berita duka sih, karena gua pernah ketipu 50 juta. Iya, 50 juta. Gua ketipu 50 juta buat datangin motor RSIK. Tapi lo semua tapi Tuhan punya jalannya masing-masing sih guys. Waktu gua ketipu uang 50 juta, sebenarnya itu gua gak pengen beli RSIK yang baru ini. Gak pengen beli RSIK yang baru guys. Awalnya itu gua pengen beli RSIK yang lama. Wih, ada polisi mah nilang orang. Jadi sebelumnya masalah gua ketipu tadi, gua kaget ada polisi guys. Gua ketipu sama orang yang pengen datangin ini. Katanya dia bisa datangin RSIK. Gua beli. Terus dia bilang lah, DP dulu bos. Berapa? Gue bilang kan 50 juta. Ya udah, karena itu kenalan dari teman gue juga yang tawarin itu. Kata teman gue, dia sih verified sih, bisa ya memungkinkan lah buat datangin motor. Ya udah, gue kasih uang 50 juta. Itu bukan RSIK yang baru loh guys, itu RSIK yang lama. Lo semua pada tahu kan? Nih fotonya, nih fotonya. Terus
Pembicaraan udah gue lakukan sama dia juga, katanya pengen datangin motor juga. Tahu-tahu motor gua nggak datang, duit gua hangus. Dia udah ngilang guys, udah ngilang, nggak ada kabar. Ya tapi Tuhan tentu punya jalannya masing-masing, yang terbaik buat gua. Yang gua pengen dulu motor arsik lama, tapi yang dikasih arsik baru kan. Jadi lo semua jangan apalah, jangan putus asa kalau Tuhan ngasih cobaan kayak gitu. Lo semua tinggal tungguin aja, bakal baik buat lo ke depannya. Lo semua pada kasihan sama gua gak sih? 50 juta loh, uang kebakar gitu aja, cuma buat motor. Padahal kalau dipikir-pikir 50 juta itu gue bisa buat beli banyak lah yang bisa gue upgrade. 50 juta sama motor ini. Ya tapi mau gimana guys, life must go on. Gak kelihatan gue tanggulnya. Hidup harus terus berlanjut, ya gak sih? Terus juga para followers gue di IG pada banyak yang nanyain, gimana sih cara lu kerja biar dapat R6 gini. Gue bakal sharing sama lo semua gimana sih, apa sih yang gue kerjain sampai bisa kebeli ini motor. Gue bakal ceritain, tapi nggak sekarang guys. Gue bakal ceritain ini ke part selanjutnya. Jadi lo pantengin terus tuh YouTube Big Boy Vertical. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Jangan lupa ya share juga buat teman-teman lo semua, sesama anak motor kan. Mana tahu ada yang pengen tahu cara datangin motor ke Indo gimana. Jadi saling-saling berbagi informasi lah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.